Perkenalkan, nama saya John Ferry Villano Marbun. Perkenalkan, nama saya Lukman Simare-Mare. Perkenalkan, nama saya Januardi. Perkenalkan, nama saya Sukara Matilda Sisa. Perkenalkan, saya Putri Marta Sunjinta. Oke, di sini kami akan mewawancarai kantor PDAM dan PLN. Sekarang kami berada di depan kantor RRI untuk melakukan wawancara tentang kebijakan barang publik yang dirugikan. Mahasiswa UPR dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini kami ada sedikit tugas dari dosen kami tentang kebijakan barang publik. Nah, di sini kami mendatangi RRI di Palangkaraya ini. Ada beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan tugas kami. Nah, pertanyaan itu apa saja sih kendala yang dialami dalam penyediaan RRI di Palangkaraya ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki. Itu kan tugas sebagai kepala bidang tata usaha yang Palangkaraya. Sebenarnya barang publik itu tidak ada kendala karena milik pemerintah dan aman dijaga oleh pemerintah sendiri. Tapi kalau perkembangan teknologi, barang publik itu akan beralih posisi yang dulu analog sekarang digital. Itulah kendalanya mungkin. Karena kesiapan pemerintah untuk mensupport dana untuk membuat program yang monolog dari berikut analog ke digital itu sangat-sangat memakan biaya yang besar, apalagi RRI. RRI ada 70 tahun penyiaran di seluruh Indonesia termasuk di Palangkaraya. Dan dari Palangkaraya adalah kita tidak bisa menyiapkan lahan dan secara bersama untuk daerah pendukung sehat RRI Palangkaraya itu. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih pencapaian-pencapaian yang diraih dari RRI Palangkaraya ini? Banyak. Pertama, kita dapat mengedukasi publik penerus di masa Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya yang selama ini perlu pencerahan, perlu informasi, perlu edukasi untuk mereka sejajar dengan tetangga kita provinsi lain. Dan capaian yang paling tinggi adalah RRI Palangkaraya dulu TPC, sekarang TPB. Kita sejajar dengan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, dan RRI Pontianak. Ada peningkatan ya Pak? Untuk selanjutnya apakah ada lembaga-lembaga yang bersinergi atau yang berkontribusi dalam penyiaran radio ini? Lembaga Sangat banyak. banyak ya? Seluruh pemerintah itu bersendiri dengan RRI. Salah satunya Dinas Pendidikan zaman-zamannya COVID itu ada siaran SMA di RRI. Itu untuk memberikan masyarakat stay at home. Dia belajar melalui radio di rumah. Itulah salah satunya yang pencapaian yang sangat kami banggakan saat itu zaman COVID. Sekarang kita di era teknologi media baru, RRI bersendiri dengan instansi pemerintah. Salah satunya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, dan dinas lain. Dia butuh RRI apa? Untuk menyampaikan informasi, program kerja dan program tahunan mereka ke masyarakat. Karena masyarakat wajib tahu apa sih program instansi pemerintah itu. Untuk selanjutnya ada ini nggak Pak, kebijakan pemerintah gitu terkait penyampaian radio Republik Indonesia? Iya, kebijakan sekarang kita tunggu revisi Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 yang sedang digenjot oleh Komisi 1. Sudah puluhan tahun kita mengharapkan anggota DPR itu akan mengetuk palu revisi Undang-Undang Penyiaran itu. Dari undang-undang itulah kita dapat bekerja, dari undang-undang itulah kita dapat melaksanakan segala arahan dan aturan yang soal peraturan yang diundang-undangkan. Kami berharap sebelum masa berakhir anggota DPR ini, Undang-Undang Penyiaran revisi akan segera diketok. Itu langkah kami. Di situ satunya adalah digitalisasi radio. Sekarang ini kan baru digitalisasi TVRI. Iya. Dengan berlakuan itu nanti radio akan seperti TVRI digital. Supaya peningkatan ya Pak? Iya.
diamanatkan oleh undang-undang sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. RRI ada target juga seperti PA di daerah. Tiap tahun kita punya target. Kalau kita punya target akan dapat hadiah dari pemerintah berupa anggaran kita akan naik. Kalau kita rendah memenuhi target, kita akan pengurangan anggaran. Makanya kami setiap RRI seluruh Indonesia berpacu untuk mendapatkan kue-kue iklan masuk disiarkan di RRI. Berarti RRI ini berperan juga dalam meningkatkan perekonomian gitu ya Pak? Salah satunya kita diwajibkan sebagai instansi pemerintah daerah yang PAD mereka harus terpenuhi. Itu jadi RRI. Seluruh Indonesia dengan target berbeda-beda. Ada yang dari 1M, 2M sampai yang paling tinggi 70M. Itu yang kami sangat bersaing dengan radio swasta yang lokal. Tapi alhamdulillah karena RRI punya jangkauan siaran seluruh Kalimantan Tengah. Karena RRI ada area siaran di Kapuas, di Sampit, di Lamanda, di Purwok Cahu. Itulah yang membantu siaran kami akan dikaper oleh seluruh area Kalimantan Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan pahaman atau kesalahan atas wawancara Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Satu ini adalah istilahnya tuh takrimnya tuh informasi dan inspirasi dan informasi. Ini adalah siaran perusahaan yang dapat mengatur semua rakyat masyarakat. Kita seperti Pro 2 ini adalah khusus kaum muda, anak mahasiswa, anak pelajar yang punya identik dengan anak muda, makanya disebut Pro 2. Tadi anak SMA tadi. Iya, dia punya takdirnya adalah teman terbaik kamu. Terus Pro 4 ini adalah jembatan khusus untuk pendidikan dan budaya. Mereka akan mengangkat kearifan lokal kepada seniman-seniman ada di lokal mereka untuk menyampaikan aspirasinya melalui Pro 4, bagaimana seni itu dapat dilanjutkan dan berkembang di masyarakat dengan kemajuan teknologi di Pro 4. Terkait pertanyaan tadi, pertama tadi bisa dibantu satu dan dua terus jawabannya sama. Mungkin sebelum pertanyaan Oh ya, silakan. Jadi pertama dari saya sendiri, saya Jurusan ekonomi. Ya, baik. Terkait pertanyaan tadi, yang pertama tadi bisa dibantu saya lagi sekali lagi. Satu dan dua itu jawabannya sama. mungkin sebelum ke pertanyaan kami perkenalan dulu. Oh iya, silakan. Kan kita belum kenalkan. Ya. Jadi perkenalkan dari saya sendiri, saya Putri Marta Sanjuta. Oke. Dan saya Sipar Putri. Oke. Saya Januardi. Mungkin bisa Oh ya, selamat pagi. Sekali lagi kami mau memperkenalkan dulu, saya kebetulan selaku Kabak Administrasi dan Keuangan. Di sini saya ada Bu Kristiana Dewi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian. Oke, lanjut ke pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana PDAM di wilayah Palangkaraya ini memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat dalam menyediakan barang publik? Ya, berarti ini jawabannya dengan skala nomor 2 ya. Iya. Nah, jadi untuk dalam proses pengolahan air ini perlu diketahui sumber air baku kita adalah Sungai Kahayan. Nah, dari Sungai Kahayan itu dilakukan pengolahan melalui unit pengolahan air atau instalasi pengolahan air yang ada di Palangkaraya itu dengan kapasitas 200 liter per detik. Nah, di situ ada mengalami beberapa kali proses. Yang pertama yaitu proses koagulan atau koagulasi. Jadi itu mengikat partikel kasar yang ada di air baku supaya mengendap. Nah, kemudian kita cek lagi apakah pH-nya sudah standar atau belum. Standarnya adalah menggunakan Permenkes 492 dan Permenkes yang terbaru nomor 3 tahun 2023, nomor 2 tahun 2023. Nah, di situ ada ketentuannya pH
pH air yang sehat itu berapa, di situ ada. Nah, untuk pH itu treatmentnya kita menggunakan, untuk koagulasi tadi kita menggunakan tawas. Sedangkan untuk proses pH-nya tadi supaya pH-nya mencapai sesuai dengan ketentuan, kita menggunakan soda as bahan kimianya. Nah, kemudian setelah proses penjernihan itu sudah selesai, kita tampung dulu di reservoir penampungan sementara untuk didistribusikan ke pelanggan. Sebelum didistribusikan, kita mengecek lagi mengenai kandungan atau mikrobiologi atau fisika dan kimianya. Untuk amannya, kita menggunakan kaporit sebagai disinfektannya. Nah, itu kami memastikan sesuai dengan ketentuan Permenkes juga, sisa klorin atau sisa kaporit yang ada di pelanggan itu minimal 0,1 sebenarnya, tapi kami memastikan ya di kisaran itu. Nah, kalau di pelanggan sudah memenuhi kriteria itu dari sisi kejernihan, dari sisi pH, kemudian sisa klorin di pelanggan sudah sesuai ketentuan, bisa dipastikan air yang didistribusikan oleh Perumda Palangkaraya adalah aman. Lanjut yang ketiga. Apakah PDAM mempunyai rencana atau pengembangan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Palangkaraya, Pak? Ya, tentu kami setiap tahun menganggarkan untuk perluasan cakupan layanan. Karena yang sekarang ini baru secara administratif kami baru 13% dari 13% cakupan layanan untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Itu karena terkendala ada satu kecamatan yang memang tidak terjangkau, yaitu di Ragumpit. Itu tidak bisa dijangkau oleh perpipaan, harus ada instalasi pengolahan tersendiri di sana. Yang pasti setiap tahun kami merencanakan untuk menambah cakupan layanan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan atau saran terkait pelayanan PDAM dalam menyalurkan air bersih? Ya, kami punya beberapa kontak atau line untuk bisa digunakan. Salah satunya adalah telepon kantor. Kemudian kita sudah punya WhatsApp kantor. Juga ada customer service via WhatsApp juga. Telepon seluler juga bisa. Kemudian kita ada 2 sosial media yang bisa dipakai untuk saluran untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan. Itu ada di Facebook Perumda Palangkaraya, kemudian di Instagram juga ada Perumda Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, menyampaikan keluhan, saran, masukan, bisa semua di situ. Oke, selain pertanyaan selanjutnya, Pak, kebijakan pemerintah apa yang membantu PDAM dalam menyediakan barang? Ya, yang pasti kontribusi pemerintah dalam hal penyediaan air bersih ini adalah menentukan regulasi terkait tarif. Nah, tarif ini sudah ditentukan melalui Perwali. Jadi di sana ditentukan berapa besaran tarif untuk kita punya beberapa golongan tarif ya, mulai dari sosial khusus, sosial umum, kemudian rumah tangga, kemudian pemerintah, niaga kecil, niaga besar maupun niaga besar ya. Itu ada tarifnya, itu ditentukan oleh pemerintah kota sebagai bentuk penentuan bagaimana PDAM bisa beroperasi. Jadi masyarakat akan membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan itu, seperti itu. Kemudian di luar itu ada juga kontribusi dari pemerintah berupa penyertaan modal. Untuk sifatnya bukan penyertaan modal, bukan untuk menghasilkan dividen atau laba, tetapi lebih ke arah pembelanjaan untuk investasi, untuk peremajaan peralatan pengolahan air minumnya, perpompaan, perpipaan, pengolahan air dan sebagainya. Ada lagi yang